Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala keburukan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala fitnah, dari segala bentuk penyelewengan dan penyimpangan. Semoga Allah menjaga hati kita dari ketergelinciran. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang soleh, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, rasa aman, rasa tenang merupakan bagian dari nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat agung. Dan itu salah satu doa terbesar yang dibaca oleh Abul Anbiya, yang dibaca oleh Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar negeri yang dijadikan tempat tinggalnya itu menjadi negeri yang aman. Dan itu terukir, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika beliau menempatkan putranya dan istrinya di tempat yang minim fasilitas. Hal itu disebutkan di dua tempat. Yang pertama kita bisa simak di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 126, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Nah, dan ingat ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, itu doa pertama yang dipanjatkan oleh Khalilur Rahman. Rabbi ja'al hadzal baladan amina. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Negeri yang aman. Nah, setelah beliau minta diberikan rasa aman, baru beliau minta diberikan rizki. Ya, baru beliau minta rizki. Demikian pula yang tertera di dalam surah Ibrahim, surah 14 ayat 35. Surah 14 ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Nah, ini doa-doa beliau yang mulia. Nah, sehingga ketika doa ini inti, Pak. Coba kita lihat, ini inti. Jadi persoalan-persoalan yang ada di dalam negeri itu diringkas dengan doa Rabbi ja'al hadzal baladan amina. Kenapa kok ada minta doa seperti ini? Sebab nanti itu ada orang yang menginginkan terjadinya ketidakamanan. Jelas ya? Ada sekelompok manusia yang menginginkan negeri itu kacau. Ada sekelompok manusia yang menginginkan negeri itu carut marut. Ada yang menginginkan sekelompok manusia negeri itu hancur. Itu pasti ada. Oleh karena itu beliau minta tolong kepada Allah tentang masalah tersebut. Rabbi ja'al hadzal baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, sehingga puncak doanya itu di sini, enggak macam-macam, enggak panjang lebar. Kuncinya di sini, Rabbi ja'al hadzal baladan amina. Ya Allah, jadikan negeriku negeri yang aman. Negeri yang aman itu nanti sebab-sebabnya yang didatangkan oleh Allah. Bisa jadi dengan masyarakatnya yang baik, bisa jadi melalui pemimpin-pemimpin yang baik, dan bermacam-macam di sana. Sebab Allah hadirkan terwujudnya negeri yang aman. Itu yang pertama, inti doanya di sini. Yang kedua apa? Yang kedua, bahwa aman itu bagian syarat ketenangan hidup. Bagaimana kita bisa hidup tenang kalau
Ancaman itu datang dari segala arah. Kekacauan ditimbulkan. Oleh karena itu Allah melaknat orang-orang yang sengaja membuat kekacauan. Al-Quran diturunkan, para nabi diutus, hukum-hukum ditebarkan, syariat diajarkan. Iku cai ketoto iki. Ojo diure-ure, ojo dirusak. Ya, makanya dalam syariat Islam membenci adanya ajaran teror. Kenapa? Itu menyalahi doa, menyalahi fitrah, menyalahi ajaran iman, menyalahi ajaran Islam, menyalahi dasar-dasar keimanan. Kita lihat pokok-pokok belajar keimanan. Iman memiliki berapa cabang? Berapa? Antara 60 sampai 70 cabang. Cabang iman yang paling tinggi apa? Ucapan la ilaha illallah. Iman, cabang iman yang paling rendah apa? Menyingkirkan simak. Itu menyingkirkan gangguan. Jangan, kalau masang gangguan gimana? Hah? Itu cabang iman yang paling rendah, Pak. Menyingkirkan gangguan supaya orang merasa aman. Gitu. Ini ajaran keimanan, Pak. Terus bagaimana kalau orang itu melemparkan gangguan? Sesuai dengan iman atau bertentangan dengan iman? Bertentangan dengan iman. Walaupun ngebomnya pakai bismillah atau pakai kalimat apa? Takbir, Masya Allah. Ini nggak benar. Nah, ini yang pertama, kaidah yang paling mendasar. Jadi dengan aman itulah hidup itu bisa mencapai ketenangan, tumakninahnya di situ. Yang ketiga apa? Berjalannya kehidupan secara normal. Sosialisasi bisa kita lakukan dengan baik. Tanggung jawab bisa kita tunaikan dengan baik. Kewajiban-kewajiban itu bisa terlaksana apabila didukung dengan negeri yang aman. Kewajiban beragama seperti hari ini, pagi ini kita bisa ngaji duduk dengan tenang. Itu karena Allah memberikan aman kepada masyarakat kita ini. Coba kalau terjadi kekacauan seperti di saudara-saudara kita yang di Palestina, bisa duduk ngaji seperti ini, Pak? Habis ini jenengan setelah ngaji tenang, lebih ditenangkan lagi dengan sarapan. Ya, entah sarapan sendiri-sendiri atau gimana, ya terserah. Tapi yang jelas itu ketenangan, jenengan bisa teratur hidup seperti ini. Itu karena Allah memberikan rasa aman. Itu semua kita bisa raih. Belajar dengan baik, bekerja dengan baik, ya, tugas-tugas bisa kita tunaikan dengan normal. Itu karena rasa aman. Nah, ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, maka pagi ini sebagaimana yang telah kita simak, kita dengar, dan saya pesan dan juga menyampaikan bahwa saya berbicara pagi ini berkaitan dengan sedikit mengetuk hati kita yang berkenan untuk memberikan donasi kepada saudara-saudara kita yang sekarang mengalami ujian berat yang ada di Palestina. Saya tidak berbicara tentang konflik yang ada di sana karena keterbatasan ilmu. Dan saya minta pada antum semua juga demikian, menahan diri untuk berbicara di luar pengetahuannya. Jelas ini? Komentar ini, komentar itu, pandangan ini, pandangan itu. Kalau kita memang belum tahu pasti dengan kepastian yang sebenar-benarnya, jauh lebih selamat kita menahan lisan-lisan kita dari komentar tersebut. Itu pertama. Jangan komentar apapun tentang sesuatu yang kita tidak mengerti ilmunya.
Kalau hanya berita 1-2, kajian 1-2, itu nggak bisa kita jadikan tujuan sebelum kita betul-betul mengumpulkan data yang lengkap tentang permasalahan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Surat apa itu? Al-Quran. Lupa tuh. Allah ingatkan itu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, baik itu yang terjadi di luar negeri maupun yang terjadi di dalam negeri. Jangan sekali-kali komen kalau sekedar berita itu didapat dari informasi yang simpel, yang singkat. Jangan. Kenapa? Tanggung jawabnya kepada Allah. Tanggung jawabnya kepada Allah. Ini harus dibicarakan dengan baik. Itu yang kedua ya, jangan membicarakan sesuatu yang kita tidak mengerti tentang ilmunya. Karena apa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Siap dengan tanggung jawab ucapan kita kalau enggak diam. Begitu juga yang terjadi di negara ini, di masyarakat kita. Gak ngerti ilmunya sudah diem. Doa itu jauh lebih bagus, mendoakan kebaikan dari masing-masing pihak. Gak usah komentar sih aneh-aneh. Kalau nanti kita ditanya gimana, ini ada teman-teman di komentar, tolong sampai saya kasih nomornya, tak tanyanya dia ngerti apa enggak. Kalau enggak, bagaimana dia berbicara ngalor gitu loh kemana-mana tentang sesuatu yang Allah sendiri melarang. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Nah, makanya kalau kepingin mendapatkan penjelasan, coba tanya kepada ahlinya. Ya, tanya kepada ahlinya. Nah, ikhwatul iman, ini persoalan yang pertama. Yang kedua berikutnya adalah apapun yang terjadi di sana, yang jelas korban dari kaum muslimin tidak sedikit. Apapun konflik yang terjadi di sana, yang jelas kaum muslimin menjadi korban dengan jumlah yang sangat besar. Diuji dengan ujian-ujian yang luar biasa. Ancaman, kekurangan makan, kekurangan minum, belum lagi teror yang setiap saat itu diperoleh. Maka disinilah kita sebagai seorang muslim yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat 9. Kita simak ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat 9 pada ayat 71-72 ya, 71-72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan,
Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menyanyikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Nah, ini janji Allah. Maka berdasarkan ayat ini kita punya kewajiban. Ya, punya kewajiban. Nah, dari ayat inilah penerapan al-wala, loyalitas kepada sesama kaum muslimin itu dituntut. Ya. Maka berdasarkan ayat ini loyalitas seorang muslim kepada muslim yang lain itu dituntut. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari saudaramu. Dan di situ ada kewajiban, ada hak-hak yang harus dipenuhi. Maka dalam kesempatan pagi ini ada 5 hal yang menuntut seorang muslim tidak boleh egois memikirkan dirinya sendiri. Ada 5 hal bentuk loyalitas seorang muslim kepada muslim yang lain. Ya. Dimanapun mereka berada, apapun permasalahan yang mereka hadapi adalah bagian dari permasalahan kita. Dari ayat ini, maka dalam penerapan al-wala, dan ini masuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang al-aqidah al-wala wal bara'. Ya. Maka salah satu bentuk di antara sifat al-wala, loyalitas kepada sesama kaum muslimin, apa yang pertama? Yang pertama adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini yang pertama. Ya. Yang didasari pertama, dalil yang mendasarinya adalah surat 9 ayat berapa tadi? Ayat 71 dengan 72. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya. Orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan itu yang satu dengan yang lain, antara yang satu dengan yang itu aulia. Apa itu aulia? Penolong, kekasih. Itu. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang memenuhi hajat-hajat saudaranya, kebutuhan-kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi kebutuhan orang tersebut. Jadi kalau ada seseorang ya memenuhi kebutuhan saudaranya, dia tahu saudaranya butuh ini, dia tahu saudaranya butuh ini. Ya, makanya sekarang ada gerakan pipanisasi yang sedang disebar oleh teman-teman di seluruh pelosok negeri ini. Subhanallah. Ya, antusias teman-teman, ada yang menyumbangkan tenaganya, ada yang menyumbangkan uangnya ke daerah-daerah pemukiman-pemukiman pedalaman yang sulit mendapatkan air. Ini sekarang bergotong royong sedang membangun. Ya, Masya Allah. Ini di negeri kita sendiri. Nah, sekarang kita ditampakkan oleh Allah sebuah pemandangan yang luar biasa. Ini bukan tontonan, ini bukan hiburan. Ini nasihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang di sana diuji dengan konflik, di sini kita diuji. Kita punya hati enggak untuk itu? Kita ada iman enggak kita? Punya perasaan enggak kita? Punya enggak kasih sayang kepada sesama kaum muslimin? Itu diuji oleh Allah dengan perintah-perintahnya, dengan syariatnya. Dan ini dibuktikan kita sekarang antusias kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang menghadapi ujian. Dan kita mendapatkan jaminan dari Allah. Apa itu? Kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain. Nah, barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Subhanallah. Maka orang yang memudahkan kesulitan orang lain itu, Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitan dia dunia dan akhirat. Nah, ini yang dijadikan patokan oleh para ulama. Hadis ini yang merupakan wasiat terbesar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut keimanan. Perhatikan, nuntut keimanan. Apa maknanya nuntut keimanan? Ini diuji keimanan kita ini, Pak. Dengan saudara-saudara kita yang punya masalah, dengan saudara-saudara kita yang punya kesulitan, dengan saudara-saudara yang kita punya problem, kita diuji oleh Allah untuk menolong, perhatian, menanyakan, membantunya, meringankannya. Kenapa? Ini ujian keimanan. Letak ujian imannya di mana? Ketika saya mengajak beberapa teman-teman untuk bikin program, apa kita nggak ingin punya wadah menampung aspirasi permasalahan jamaah pengajian? Ada yang konflik dengan suaminya, ada yang konflik dengan istrinya, ada yang konflik dengan anaknya, ada yang diuji dengan ekonominya. Kita punya wadah ini pentingnya untuk ngurusi umat ini. Nyeletuk. Kenapa nyeleduk nih? Yang ngurusi umat, tapi kita nggak usah terlalu jauh masuk dalam urusan umat. Sebab kita sendiri juga punya urusan, punya masalah. Nek ngurusi urusannya umat, masalah kita sendiri. Halo? Kalau kita terlalu sibuk ngurusi umat, terlalu dalam ngurusi umat, masalah umat, urusan kita tidak terurus. Kita sendiri punya keluarga, punya istri, ya, punya anak-anak, punya problem juga. Kalau kita sibuk ngurusi permasalahan umat, bagaimana urusan kita di dalam rumah tangga kita ini? Sekilas benar nggak cara berpikir ini? Sekilas benar. Nek mboten sekilas. Hah? Ini salah fatal. Saya bilang salah fatal gitu. Cekak pikirannya. Nah, kalau panjenengan sudah ngaji akidah, punya pemikiran seperti ini, ngaji akidahmu itu gak bener bisa. Kenapa? Karena Anda dan saya menghadapi masalah itu dengan logika. Itu loh. Dengan apa? Logika. Maka para ulama menyatakan, barang siapa yang ingin diselesaikan urusannya, yang punya kesulitan-kesulitan, ingin tuntas kesulitannya, keluarlah, carilah masalah-masalah saudaramu, tuntaskan masalah saudaramu. Dengan apa? Hadisnya Nabi SAW. Makanya setelah pengajian ini cari masalah gitu. Saya itu sampai sekarang nunggu Pak WA gitu loh. Kalau pagi-pagi di grup-grup itu ditanyakan, disampaikan, bagaimana kabar antum sekalian, wais guys, namanya apa nih? Guys apa Gus itu? Nah, guys, gimana kabar semua? Mudah-mudahan sehat. Adakah yang punya masalah dan apa yang bisa bantu dari masalah antum? Aku ingin tanya WA sing kayak menurut tahu mutusan. Hak ini, Pak.
Ada yang pernah WA begitu? Tidak ada. Tulisan pagi ini, tulis, share di grup. Ada yang punya masalah? Banyak mas. Ya wis urusan dewe-dewe. Itu mana kaum muslimin, mana akal kita, mana keyakinan kita. Ini Nabi yang ngomong, bukan Ustadz Ro'op, bukan Ustadz Fadilan, bukan Ustadz yang lain. Rasulmu yang mengatakan, Nabi kita yang mengatakan. Di mana beliau mengatakan, wa man yassara mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mengurusi kesulitan orang-orang muslim saudaranya, maka Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Gitu. Makanya banyak teman-teman itu kalau kalau bersahabatan, persaudaraan tuh kita ini masih pilih-pilih, terus terang aja. Ada yang bermasalah di sini yang perlu dibenahi, Pak. Ada yang perlu dibenahi. Kita itu jarang seneng nerima HP-nya teman-teman duafa. Nek dikai nomor wong ageniya seneng apa ndak? Hah? Mas sampean tak kei nomorku yo. Ini orang kaya, punya kedudukan, punya jabatan. Mas sampean tak kei nomorku yo. Itu seneng enggak kira-kira? Simpanan Mas. Seneng. Atau Mas aku jalan nomor sampean, tiketnya langsung saat HP ini nek perlu tiketnya. Kenapa? Ada kemudahan. Tapi begitu yang ngasih nomor kita itu orang-orang duafa, sudah baru mau minta itu sudah gemeter duluan kita. Kenapa? Takut dimintai bantuan. Intinya di situ intinya. Sampun ya, kita lanjutkan dalam hadis yang lain. Jadi barang siapa yang memudahkan kesulitan saudaranya, yassarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Dunia dan akhirat itu akan dimudahkan kesulitan-kesulitannya oleh Allah. Dan ini yang dijadikan kaidah oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, konsep-konsep kehidupan dalam menghadapi masalah. Di antara kunci agar kesulitan Anda diberi kemudahan Allah, bagaimana hajat Anda dipenuhi oleh Allah, maka laksanakan resep dan konsep nubuwah ini. Ini konsep kenabian. Ini konsep kenabian. Insyaallah. Baik. Kemudian wa man satara musliman, barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, menutupi aib saudaranya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kanatil abdu fi auni akhi. Pertolongan Allah akan senantiasa diberikan kepada seorang hamba selama hamba itu memperdulikan dan menolong kesulitan saudaranya, hajat-hajat saudaranya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, hendaknya seorang muslim saling mengenal dan ikut merasakan kegembiraan maupun penderitaan yang dialami oleh saudara muslim yang lainnya. Dan ini kewajiban, bukan sunnah, wajib bagi seorang muslim untuk mengenal keadaan saudaranya, mengetahui keadaan saudaranya, dan ikut merasakannya. Apa yang sedang dirasakan oleh saudara kita, gembira atau penderitaan? Kenapa ini dikatakan wajib? Li'anna bainal muslim wal muslim, karena hubungan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu kal jasad, seperti tubuh yang satu. Ini yang kedua. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan
orang-orang yang beriman fi tawattihim dalam belas kasihannya, wa tarahumim dan dalam kasih sayangnya, itu seperti tubuh yang satu. Nah, seperti tubuh yang satu. Idastaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar. Apabila salah satu anggota badannya itu terasa demam, ya, maka anggota badan yang lain seluruh tubuhnya itu tada'a, merespon. Satu anggota badan kita sakit, maka anggota badan yang lain merespon bil humma, dengan panas, wassahar, dan tidak bisa tidur, memikirkan kesedihan saudaranya, memikirkan permasalahan saudaranya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dengan derajat muttafaqun alaih. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang satu, yashuddu ba'duhu ba'dhan, ya, menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Ini perasaan yang harus ditanamkan pada diri kita masing-masing, Pak. Jadi jangan sampai materi innamal mu'min ikhwa, innamal mu'min ikhwa, innamal mu'min ikhwa itu jadi materi-materi khutbah Jumat dan khutbah Idul Fitri saja. Ada yang kurang di sini nih, Pak. Apa itu? Ziarah kita nggak biasa. Biasanya kita agendakan berapa lama sekali ziarah kepada kaum muslimin yang lain? Berapa, Pak? Itu kan masalahnya. Ibu jawabnya padahal gampang. Gak tahu, mari misal. Betul apa enggak itu? Berapa lama kita berislam ini? Persoalannya, Pak, ketika kita berdiam diri dengan menikmati kenyamanan zona aman kita, dan kita nggak tahu saudara kita ini di sana ada kesulitan ini dan itu, dan kita tetap tenang di rumah. Pertanyaan saya, ini zalim apa bukan? Zalim apa bukan? Dosa apa enggak? Sampai kapan kita memelihara sifat seperti ini? Kita itu baru ziarah ngenteni wonge gering. Apa gering nih? Nanti kalau dengar sakit, baru kita datang. Ada kalanya sakit apa? Sakit apa sih aneh? Sakit itu dikunjungi apapun, sampai Nabi mengatakan walaupun sakit mata dia, kita tunggu dulu, entah opname sih. Ini macam apa iman dalam hati kita ini, ikhwan? Hadis ini sudah berkali-kali disampaikan ini. Sudah berkali-kali. Jadikan mimbar-mimbar khutbah. Tapi kenyataannya sudah kita bawa pulang belum itu? Dan sudah menjadi sifat kita apa belum? Terus kapan kira-kira syarat ini ditegakkan? Makanya sering saya sindir. Berapa lama sekali kita agendakan ada ziarah. Ini yang hilang sekarang. Makanya ta'awun alal birrinya kurang gitu. Ngapunten, ini salah itu. Dan tidak boleh kita pelihara. Istiqomah kok dalam kesalahan. Untuk jaga istiqomah, Ustaz. Ini salah, Pak, ini salah. Jangan diteruskan. Makanya harus ada agenda apa? Ziarah, keliling khusus, makanya cok ngaji tok gitu loh. Akhirnya ketemunya di sini aja. Enggak tahu-taunya si fulan nggak tahu, si fulan nggak ada, si fulan, kenapa? Langsung kita komentar, kita setuju begitu itu. Itu yang paling gemes saya itu, Pak. Oh, dia sudah nggak istiqomah. Loh, masya Allah. Dosa napa maneh sing sampean kali kula bawain. Ini kesalahan yang tidak boleh dipelihara. Ada hak yang belum kita tunaikan. Ada hak yang belum kita tunaikan. Mohon ini kita diperhatikan dengan baik. Mulai buat program agenda ziarah.
kepada sesama kaum muslimin. Agendakan itu. Ya, agendakan itu. Makanya program itu bukan cuma hanya ngaji saja, bukan jelek, ngaji itu luar biasa, tapi ada tugas-tugas yang harus kita tunaikan, gitu loh. Hak-hak kaum muslimin nanti terbengkalai kita ketika tidak programkan itu. Ya, maka dengan adanya ayat ini, pelajaran yang bisa kita petik apa? Di situ disebutkan oleh para ulama dengan adanya hadis tersebut. Yang pertama hadis tentang Islam dengan Islam seperti tubuh yang satu. Islam dengan orang mukmin seperti bangunan yang satu. Di situ disebutkan oleh para ulama wujubut ta'awun bainal mukminin 'alal birri wat taqwa. Hadis-hadis ini menunjukkan wajibnya ta'awun. Wajibnya apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa lil mukmin. Kewajiban untuk saling membantu di antara sesama kaum muslimin. Di beberapa tempat alhamdulillah sudah mulai terlaksana. Di antara teman-teman sampai ada yang kalau sakit itu istrinya nggak boleh nunggu di rumah sakit. Teman-teman didaftar. Siapa yang mau daftar untuk nunggu berapa jam yang biasa, sampaikan nanti diolah dengan teman-teman yang lain, di-share kepada grup. Kita punya grup banyak ini. Itu alhamdulillah bisa terlaksana. Sampai ada kemarin ada ikhwan itu putranya kecelakaan, ditanya sama ikhwan yang lain, antum siap menghadapi jenazah anak antum yang subhanallah sangat tragis ini? Nuwang gak kuat, sudah sampai di rumah aja, kami yang ngurusin di rumah sakit. Begitu. Jadi orang yang punya masalah ini akhirnya apa? Tenang ya, itu berkurang kesedihannya ini. Diurusi sama teman-teman yang lain. Ya, diurusi sama teman-teman yang lain. Kemudian kalau ada ibu yang sakit, opname istrinya, kita lihat di rumah bagaimana masaknya. Itu ibu-ibu yang lain ikut ngirimi sayur asem, ngirimi soto. Kan itu mudah sekali untuk dilakukan sebenarnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan mudah, bisa kita lakukan. Namun inilah salah satu kekurangan yang harus kita akui, yang harus ke depan untuk dijadikan apa? Sebuah program yang harus dilaksanakan. Baik. Kemudian berikutnya apa? Tuntutan dari poin yang kedua ini. Tuntutan dari poin yang kedua, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan tahu merasakan keadaan mereka adalah tidak boleh melukai saudaranya sekecil apapun. Perhatikan ini, tidak boleh melukai saudaranya sekecil apapun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, wa an Abi Musa, dan dari sahabat Abi Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man marra min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun. Masyaallah ini. Barang siapa yang berjalan ya di masjid-masjid kami atau di pasar-pasar kami, intinya barang siapa yang berjalan melewati di situ banyak orang. Kalau di situ banyak kerumunan orang, lalu dia membawa anak panah. Dia membawa apa? Anak panah atau sesuatu yang sejenisnya. Maka Nabi mengingatkan, falyumsik aw liyaqbid ala nisoliha bikaffihi. Hendaklah dia pegang atau menyembunyikan ujungnya dengan telapak tangannya. Dan simak itu, barang siapa yang berjalan kemudian melewati banyak orang berkumpul di sana, hendaknya dia menyembunyikan, dia pegang ujungnya atau sembunyikan ujungnya itu dengan telapak tangannya. Kenapa kok Nabi menganjurkan demikian? An yusiba ahadan minal muslimina minasyai'an, supaya tidak menimpakan bahaya kepada saudara muslim sekecil apapun. Maka di situ pelajaran yang ditulis dalam hadis ini oleh Syekh Salim Ibn Hilal
Apa katanya? Khirsul Islam ala amrul muslim. Ya, jadi Islam itu memberikan jaminan yang sangat besar terhadap rasa amannya orang-orang muslim. Rasa aman itu dijamin oleh Islam. Wa adamu hidayatihi walau bijarhin yasir, dan tidak boleh menyakiti saudara muslim yang lainnya sekalipun dengan luka yang sangat kecil. Tidak diperbolehkan. Ojo sampai anak panamu tadi apa? Menggores kulitnya orang muslim. Masya Allah. Tolong diperhatikan hadis ini. Tolong diperhatikan hadis ini. Maka ini adalah kewajiban kita untuk menjaga dan melaksanakan amanah-amanah yang Allah berikan. Yang ketiga, bentuk loyalitas seorang muslim kepada muslim yang lain adalah mencintai kaum muslim, mencintai sesama kaum muslimin, mendoakan kebaikan kepada mereka. Mencintai itu kewajiban. Nah, dari sini kayaknya yang mungkin perlu dibangun terlebih dahulu itu. Jadi untuk ziarah itu, entah saudaranya itu punya problem tanda itu, ziarah namanya ziarah itu di situ dibangun gitu. Ya, ini perlu disampaikan gitu. Ini perlu kita pahami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun alaih, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum, tidak sempurna iman seseorang, cacat iman seseorang, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya Allah. Ya. Jadi kalau kita memang nggak bisa, jadilah perantara. Kalau kita nggak bisa, jadilah perantara kebaikan itu. Mintakan tolong pada orang lain kalau memang dia butuh pertolongan. Jangan cuma sing sabar aja. Ya si sabar tetap, Pak. Sabar itu tetap. Tapi ketika orang kelaparan itu bukan cuma butuh kesabaran, dia butuh makan gitu. Kalau kita nggak bisa, sampaikan pada teman-teman yang lain. Jadilah perantara, jangan diam. Nggak bisa diam, ini kesalahan. Ini sebuah kesalahan. Jadi kalau ini kita gerakkan dengan baik, maka kehidupan ini akan nampak dengan keindahan yang sangat luar biasa. Baik. Kemudian Rasulullah SAW di antara bentuk muamalah ini, bagaimana kita mencintai kaum muslimin dengan yang lain, konsekuensinya apa? Hadis Nabi SAW menyebutkan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Makanya disinilah kita nggak boleh fanatisme kelompok, ta'assub fanatik kepada mazhab itu nggak boleh di sini. Karena rusak ini, nanti rusak gitu. Ini nggak bisa berjalan seperti ini, nggak bisa, Pak. Coba jujur aja, kita bisa merasakan persaudaraan itu di mana letaknya sekarang. Mana rasanya saudara itu mana, Pak? Yang tadi disebutkan oleh Nabi seperti tubuh yang satu. Itu terapannya pripun? Ditanyakan gimana kabar umum, gimana kabar putranya, gimana keadaannya antum, gimana istirahat antum. Antum makanya jangan kirimi gitu loh. Tanya antum makannya gimana? Makan ini, makan itu, cuma disuruh makan, kasih makanan gitu. Yang paling menyakitkan itu ngirimi fotonya makanan, itu menyakitkan itu. Teman-teman pagi-pagi sudah ngirimi fotonya pecel gitu. Pecel guys gitu. Tak bales sih, dosa guys gitu. Loh kok Ustaz kok dosa apa? Ya nyiksa wong ngene. Ya nelu-nelu mbok kayak foto ini tambah nyiksa we. Makanya kirim orang pecel ini lho. Nah itu dapat pahala. Ngirimi fotonya tak orang tak kesiksa malah. Ya nggak benar gitu loh. Makanya tolong ikhwah, tolong, apalagi media sekarang sudah begitu mudah, kendaraan antum sak trunyur, apalagi ada yang namanya jasa pakai jasa. Apa sih yang militan kita ini? Imannya turun bener nek iku tae. Apa
rasanya coba? Antum bisa nggak ngirimin 1 bungkus rawon gitu per orang? Bisa nggak? Kenapa tidak dilakukan? Atau ngirimin madu 1 botol, bisa nggak? Kenapa tidak dilakukan? Kita itu tidak mencari surga, kita nggak serius ingin dapatkan surga, itu masalahnya. Kalau bantuan itu nggak harus banyak gitu kan? Nggak harus antum kirim obat sekian, enggak kan? Orang kalau antum terima satu, misalnya antum sakit gitu ya, antum sakit tiba-tiba ada kiriman madu, masya Allah, dari siapa? Dari ikhwan antum, dan masya Allah dari saudara antum sana, masya Allah punya saudara kita gitu. Bisa dimulai ini Pak? Insya Allah politik lagi loh, misalnya janji loh. Ojo pura-pura merem, dosanya kita di situ kita itu. Hadis ini sudah berkali-kali kita kaji, itu kapan dipraktekkan ini? Siapa yang nggak ngerti hadis ini siapa gitu? Makanya kalau dibahas sudah belum? Oh sudah Ustaz berkali-kali Ustaz. Pret apa pret itu? Gemes masa itu. Yang punya mobil-mobil, yang punya sepeda motor, apa alasan antum tidak bisa keluar itu apa? Ngerti antum pahala orang apa itu mengunjungi orang punya masalah itu? Antum ngerti pahalanya itu? Antum kalau ditunjukkan bagaimana malaikat itu mengiringi antum itu. Antum ingin setiap hari itu mengunjungi orang-orang sakit itu. Dan ngerti bahagianya orang yang dikunjungi? Subhanallah. Kadang-kadang kita itu kalau pas sakit di rumah itu nggak butuh digawaknya kok, masya Allah gimana antum itu seneng sudah. Apalagi mbok gawakno ngono lho. Gak digawakno iku gak apa-apa ya, cuma kenemenan ngono. Lanjut apa sih sulitnya kita? Coba pinggirkan buah, belikan Pak, Gojek kirim ke sana, selesai sudah. Antum nggak usah keluar kalau memang keberatan keluar. Bisa kan ini? Bisa apa enggak? Cari informasi-informasi gitu. Ada enggak hari ini teman-teman yang sakit? Ada di Sidoarjo. Siapa? Si Bulan. Aku minta alamatnya. Mau apa? Ada sedikit yang bisa dikirimkan ke sana. Ada makanan, ada buah, ada obat. Masya Allah ya ikhwah. Masya Allah ini. Maka lakukan. Oh jadi dikaji. Jamur hadis ini sesuai. Nah ditanya, oh sudah Ustaz berkali-kali Ustaz, apanya yang dikaji? Paham gak dengan hadis ini? Paham gak dengan hadis ini? Kapan kita menjadi anggota saudara kita, menjadi bagian anggota tubuhnya? Hadis ini ketika disampaikan malu gak kita Pak? Malu apa malu-maluin ini? Ngapunten, saya teriak tidak demikian ini sampai sekarang belum kita wujud hadis ini gitu loh. Keluar sedikit, dan itu nggak akan rugi antum di keluar. Mendermakan waktu, mendermakan tenaga itu dahsyat sekali alaikum. Imam Ibnu Qayyim ketika membahas tentang derajat kedermawanan itu ada 10 derajat, dan yang paling utama diantaranya apa? Mendermakan tenaga dan waktunya. Masya Allah, keluar. Sampai ada kemarin Masya Allah Pak, ada orang imam di masjid, saya duduk di masjid itu, dan saya masih baru di situ, tinggal di situ. Tiba-tiba kami duduk di teras itu ada bapak-bapak yang nanyakan alamat gitu. Nanyakan alamat. Pak, assalamualaikum, salam. No Pak, bisa minta tolong Pak, alamat ini di mana Pak? Oh, ini nanti jenengan muter lagi Pak nih, ke timur itu 1 kilo, nanti belok ke kiri, ancer-ancernya ini. Lah di situ nanti jenengan belok ke timur lagi gitu. Ini tadi sudah saya bolak-balik ke sana Pak, kesasar terus Pak. Sudah 3 kali muter-muter. Kalau antum dengar suara begini, kira-kira apa jawaban antum biasanya? Biasanya kok. Biasanya. Itu langsung bener dianterin itu. Biasanya. Oh dek kono memilih Pak pokoknya seminggu sampean kok takon maneh ngono lho. Kok pura-pura anterin itu langsung bener lah. Fakta gitu loh. Oh Pak di sana Pak pokoknya. Sampean ancer-ancerin nggih sampean takon malih. Kita sulit
Sama tunggu sebentar, tak anterin. Itu menjadi kenang-kenangan terindah. Menjadi apa? Dan itu sulit dilupakan itu. Itu menyedekahkan waktu, menyedekahkan tenaga. Dan itu mulia sekali. Makanya ketika duduk di teras masjid itu tiba-tiba sang imam ini, oh, sudah ke sana, sudah muter-muter, sudah, ayo saya. Ustaz Rauf tak tinggal dulu. Masya Allah, saya tuh merinding sampai demi Allah ini saya saksikan. Kalau kita sudah tahu tempatnya kan sebentar lagi sudah selesai. Dan kita tidak terlalu panjang, tidak payah-payah karena kita tahu tempatnya. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang muslim. Ya, tapi itu nggak gampang untuk melaksanakan kecuali orang-orang yang betul mengharap akan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo hadis-hadis seperti ini diamalkan, sederhana Pak. Ayo kita programkan, antum ziarah ke sana, aku tak ziarah ke sana. Nanti kita kumpulkan kabar-kabar gimana. Nah, kita cari informasi, ada nggak teman-teman yang dalam kesusahan, bisa nggak kita bantu sedikit dari sekian persen dari kesusahan. Itu Masya Allah sangat berarti aja ikhwah. Ya. Jadi apa yang kita banggakan dalam keislaman ini ketika kita tidak memiliki amal-amal yang memang patut dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, la tahasadu, jangan saling hasad. Wala tanajasu, ini realisasinya. Jangan saling menipu dalam jual beli. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bai'in ba'd, jangan membeli sesuatu yang sedang ditawar oleh saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini ayol ikhwan, Rasulullah SAW nahal muslimina anit tabaghadi bainahum ghairallah. Rasul melarang kita saling membenci. Ya, saling membenci di antara kaum muslimin selain karena kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian loyalitas yang keempat, saya sampaikan agak singkat sedikit. Loyalitas yang keempat yang harus kita berikan kepada sesama kaum muslimin adalah apa? Saling menghormati, saling memuliakan, dan tidak boleh saling merendahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 49, ya, di surat 49, yaitu surat Al-Hujurat, ya, dari ayat 10 sampai ayat 11. Ayat 10 sampai ayat 11, surah 49 ayat 10 dan ayat 11. Langsung terjemahannya pun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang mengolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini wasiat Allah kepada sesama kaum muslimin, yang diawali orang mukmin itu saudara mukmin yang lain, saudara mukmin yang lain. Fa'aslihu bainahum, maka perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu itu. Kemudian Allah mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah memperolok-olok satu kaum kepada kaum yang lain. Ini merupakan sifat loyalitas seorang muslim kepada muslim yang lain. Dikuatkan, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW menyebutkan al-muslim akhul muslim.
Al-muslim akhul muslim, muslim saudara muslim yang lainnya. La takhunuhu, tidak boleh mengkhianatinya. Perhatikan, muslim dengan muslim tidak boleh saling mengkhianatinya. Yang kedua, wala yakdzibuhu, tidak boleh mendustainya. Yang ketiga, wala yakhdhuluh, tidak boleh meremehkannya. Kulul muslim haram, setiap muslim diharamkan. Satu, irduhu, kehormatannya, tidak boleh dirusak kehormatannya. Kalau kita merusak kehormatan kaum muslimin, na'udzubillah minsyarik, pahala-pahala kita ini, Pak, tahajud kita, haji kita, itu kita setorkan, dirampas oleh Allah dan diberikan kepada saudara yang kita hancurkan kehormatannya. Maka Nabi mengatakan tidak boleh kehormatannya dinodai. Wa maluhu, hartanya tidak boleh diambil. Wa damuhu, dan darahnya haram ditumpahkan. Ya. Lalu Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi menyebutkan takwa itu di sini. Nabi mengisyaratkan, meletakkan tangannya di dadanya, dan beliau mengatakan bihasbi mri'in minasyarr, cukup seorang muslim dikatakan buruk an yahkira akhahu muslim, apabila dia meremehkan saudara muslim yang lain. Cukup orang itu dikatakan buruk sifatnya apabila dia meremehkan saudara muslim yang lainnya. Ini loyalitas yang keempat, menghormati, memuliakan, dan tidak boleh merendahkannya. Loyalitas yang kelima adalah menghormati hak-hak kaum muslimin, di mana Nabi menyebutkan dalam salah satu hadisnya, hakul muslim alal muslim khamsun, hak muslim dengan muslim yang lainnya ada 5. Satu, raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, wa iyadatul marid, mengunjungi saudaranya yang sakit. Ya, yang ketiga, wa ibaul jenazah, mengantarkan jenazahnya, merawat jenazahnya. Yang keempat, wa ijabatud dakwah, memenuhi undangan-undangannya, undangan syar'iyah. Kemudian yang kelima, wa tushmit al-atis, mendoakan orang yang bersin ketika dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain ada 6, yaitu wa idastansahu fansahlahu, apabila saudara meminta nasihat maka nasihatilah, atau minta sharing, berikan waktu untuk sharing. Kalau tidak bisa, jadilah perantaranya. Nah, ikhwas sekalian, sekali lagi, saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini, yang menjadi korban-korban yang mengerikan dari kebiadaban, kebrutalan Zionis Israel, semoga Allah menguatkan hati mereka, semoga Allah menolong mereka, semoga Allah meringankan beban-beban mereka, memudahkan segala kesulitan-kesulitan mereka. Allah lindungi dengan kebesarannya, Allah jaga dengan keagungannya. Dan semoga Allah memuliakan kaum muslimin dimanapun berada, menolong kaum muslimin dimanapun berada, dan menghinakan orang-orang kafir dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya, kaum muslimin terutama yang ada di negara kita ini, diberikan negara yang aman, pemimpin-pemimpin yang soleh, yang mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya dijaga oleh Allah dari segala keburukan, dijauhkan dari segala fitnah, dan dikumpulkan dalam keselamatan dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.